Terus pas ngilanginnya pakai levering open. Hai, gue dari pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Oke. Jadi, di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian kayak gimana sih cara gue potong rambut dengan model botak. Nah, ngomong-ngomong botak, gue mau nanya nih ke kalian, ada nggak sih yang masih ragu pengen potong botak? Ada nggak sih yang bertanya-tanya kira-kira kalau gue potong botak cocok nggak ya? Atau di antara kalian pernah nggak sih kalau kalian tukang cukur pernah nggak sih dapat pertanyaan kayak gitu, bang, kalau rambut gue dipotong botak cocok nggak ya? Itu dari customer kalian. Oke, pernah nggak? Nah, oke teman-teman, jadi gue mau kasih lihat ke kalian gimana sih cara gue potong botak ya. Sesungguhnya potong botak itu untuk sebagian orang atau sebagian umum atau sebagian awam kayaknya nggak ada yang sulit ya, karena tinggal gosok-gosok aja sesuai dengan guard yang ditentukan atau yang diinginkan, tinggal gosok-gosok aja. Ya iyalah, cuman botak doang, tinggal dihabisin sisa 2 cm atau 1 cm. Nah, di situ teman-teman tantangannya atau apa ya, selain tantangan pertanyaannya. Nah, lo yang belum pernah potong botak pernah dong berpikir pernah dong berpikir atau berkeinginan pengen potong botak tapi masih ragu. Nah, ini pengen gue share sebelum gue jelasin kayak gimana langkah-langkahnya ya. Pasti lo bertanya-tanya, cocok nggak ya gue potong botak? Jadi jawaban gue adalah mau sebagus apapun bentuk kepalanya, mau seproporsional apapun, kalau kalian belum pernah potong botak, ingat ya, belum pernah potong botak, terus lo nyobain potong botak, secara otomatis lo akan beradaptasi dengan bentuk yang baru, karena model rambut ini ya betul-betul ngikutin bentuk kepala kalian, tanpa berpikir bentuk kepala dulu ya, atau bentuk wajah dulu ya. Sebagus apapun bentuknya ya, gue ngerasa semua bentuk kepala bagus deh dengan karakternya masing-masing ya. Jadi menurut gue, lo kalau pertama kali potong botak pasti akan aneh ngelihatnya, karena lo akan beradaptasi dengan bentuk yang baru, yaitu bentuk botak yang notabene adalah potongan botak itu ngikutin bentuk kepala teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya cocok atau enggaknya, lo harus cobain, karena lo akan melewati fase adaptasi dengan bentuk kepala lo. Jadi tetap walaupun orang lain bilang oh cocok, pasti bentuk kepala lo bagus, lo secara pribadi akan ngerasa aneh dulu di awal-awal, di minggu pertama mungkin, karena lo dapetin bentuk rambut atau gaya rambut yang ngikutin bentuk kepala lo, kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya kira-kira cocok atau enggaknya lo mesti rasain sendiri teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa memastikan lo pasti cocok lo pasti cocok. Jadi nggak ada yang bisa memastikan lo cocok atau enggaknya. Tetap balik lagi ke diri sendiri, tapi menurut pendapat gue, lo pasti akan beradaptasi dengan bentuk yang baru. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya poinnya. Dan ini langkah-langkahnya yang pengen gue jelasin adalah yang di pertama tadi, bagian atas gue pakai guard nomor 2. Ingat teman-teman, guard nomor 2 merata ke seluruh bagian. Tentu nggak ada ukuran idealnya teman-teman, tapi guard nomor 2 ini adalah guard yang ideal menurut gue ya. Jadi abis enggak, panjang juga enggak, lebih akan mendapatkan hasil maksimal dengan guard nomor 2, karena waktu gua pakai guard nomor 2 itu akan lebih mudah untuk ngeratainnya. Jadi nggak ada bekas-bekas atau jejak-jejak guardnya. Beda dengan guard nomor 4 atau guard nomor 3. Ini ada kasus di jenis-jenis rambut tertentu ya. Contohnya yang ikal, gelombang. Jadi kalau dibotakin, gue sarankan untuk cobain guard nomor 2, karena kalau guard nomor 1 itu terlalu tipis, tapi guard nomor 2 menurut gue sedang, dan 3 ke 4 itu sudah mulai
botak yang panjang teman-teman. Hey, ini pendapat gue belum tentu benar, oke? Jadi buat lo yang belum pernah potong botak dan kepengen banget, nggak apa-apa, udah babat aja biar gampang nyukurnya. Tapi nggak juga ya, nggak juga ya, karena ada beberapa tipikal rambut yang susah juga dibuat botak. Maksudnya susah diratainnya. Jadi kalau digosok-gosok itu masih ada jejak-jejak guardnya. Pasti tukang cukur yang pernah motongin botak paham apa yang gue maksud. Jadi guard nomor 2 ini guard yang ideal teman-teman. Jadi selamat mencoba guard nomor 2 buat botak yang buat kalian belum pernah ngerasain botak. Nah sekarang tinggal nentuin pilihan bagian samping dan belakangnya. Lo mau dibuat abis atau enggak, lo mau dibuat tipis atau enggak, atau lo mau dibuat standar gitu aja. Jadi itu pilihan lagi. Jadi untuk botak yang berbeda gue sarankan sih ya tipis bagian samping dan belakangnya. Tinggal diatur aja ketipisannya. Contohnya kayak kali ini gue buat taper di bagian samping dan belakangnya. Tetap ada tipis dan gradasinya. Nah gradasi ini akan memberi kesan berbeda untuk potongan botaknya. Tentu pilihannya nggak hanya taper ya. Kita bisa buat fade. Fade pun ada pilihannya juga lagi. Low fade, middle fade, atau high fade. Sedangkan taper pun ada low taper, mid taper, atau high taper. Jadi tinggal dipilih, disesuaikan dengan selera kalian. Jadi kalau buat yang pertama gue sarankan botaknya yang kayak gini aja. Jadi yang nggak abis-abis banget tapi ya botak. Oke, next. Setelah tadi gue pakai guard nomor 2 merata ke seluruh bagian, gue buat guideline, artinya bagian cambang sama belakangnya langsung gue abisin. Disitulah tercipta guideline atau garis supaya kalian tahu langkah-langkahnya. Jadi lo bisa nyimak walaupun gue jelasinnya nggak detail pas di step-stepnya. Nah contohnya kayak kali ini gue lagi mau ngilangin guideline teman-teman yang di bawah. Ingat garis yang di bawah ya. Tadi kan buatnya pakai trimmer teman-teman, terus langsung gue abisin. Ini untuk mempermudah gue nyampeinnya ya teman-teman. Nah kali ini gue lagi pakai levering open. Nah untuk ngilangin rambut yang tersisa gue pakai levering close supaya terbentuk gradasi. Oke, dan nanti kalau masih ada garis atasnya gue pakai nomor setengah. Sedangkan garis yang di atasnya lagi yang tadi pakai guard nomor 1, ngilanginnya pakai nomor 1 juga tapi leveringnya open. Jadi pas buat garis pakai levering close, pas ngilanginnya pakai levering open. Dan ini gue lagi pakai guard nomor setengah teman-teman untuk memperhalus antara transisi levering open ke nomor 1 teman-teman. Jadi tetap prinsip yang lama buat garis, hilangin garis ya teman-teman. Oke. Ada nggak nih penonton yang masih ragu mau potong botak? Boleh dong kasih curhatannya di kolom komentar. Atau ada nggak yang dapat pertanyaan bang dari customernya? Kira-kira gue kalau dibotakin itu cocok atau enggak? Gue yakin kalian pasti bingung ngejawabnya kayak gue. Karena ya kita nggak bisa ngasih jaminan ya. Ntar tiba-tiba kita buat botak, dia nggak suka dan dia nggak cocok, kan repot. Jadi pilihannya adalah, jawabannya adalah yang tepat. Kalau itu botak pertama, ya gue yakin lo akan mengalami fase adaptasi dulu untuk bentuk kepala lo yang baru, yang botak tersebut. Karena gaya rambut ini betul-betul ngikutin bentuk kepala. Oke? Next. Ini gue lagi ngilangin garis yang tadi pakai guard nomor 1 teman-teman dengan levering close. Nah ngilanginnya pakai levering open. Nah pokoknya teman-teman yang udah lama gabung paham deh apa itu buat garis, ilangin garis. Makanya buat lo yang baru gabung jangan sungkan-sungkan untuk mampir-mampir ke video-video gue yang sebelumnya, yang mungkin di video itu gue jelasin lebih detail lagi. Kenapa sih semakin kesini video gue nggak terlalu jelasin detail?
Karena gua rasa potong rambut itu nggak hanya langkah-langkah dan teknik-tekniknya ya, masih banyak faktor-faktor lain. Contohnya kali ini botak. Nah, tahu nggak sih, waktu gua pengen nentuin potongan botak ini, gua betul-betul meyakinkan ke customer gua, lo bener nggak mau potong botak? Nah, bener bang. Lo udah pernah belum potong botak? Udah pernah bang. Kira-kira nomor satu atau nomor tiga ya bang? Dia nanya kayak gitu. Ya otomatis gue jawab di tengah-tengah teman-teman. Jadi kalau nanti kepanjangan tinggal gue pendekin pakai guard nomor satu. Tapi pas gue pakai guard nomor 2 ya customer gue oke-oke aja dan fine, inilah yang dia inginkan. Setelah sekian lama dia gondrongin rambut ya betul, customer gue ini customer yang bukan pertama kali nyukur sama gue. Jadi gue tahu dia sudah pernah ngalamin botak dan membiarkan rambut dia gondrong. Nah, mentok-mentoknya dia bosan juga dengan kegondrongannya. Akhirnya dia langsung pengen hair transformation, artinya dari gondrong langsung ke botak. Mungkin nanti ada yang komentar nih, bang kenapa nggak diacak-acak dulu cukurannya, terus nanti dipotong botak? Kan udah ketemu, dia pasti potong botak. Gini teman-teman, jadi video-video gue itu adalah modelnya itu customer gue yang nggak mungkin gue buat eksperimen untuk kebutuhan, betul-betul kebutuhan konten. Enggak, ini gue ngerekam kayak gimana sih gue nyukurin customer gue. Jadi kalau nanti ada yang berpikiran kenapa nggak diacak-acak dulu potongannya biar seru, biar ada drama-dramanya. Jadi jawabannya model-model yang gue potongin adalah customer ya, real customer ya. Jadi bukan model yang sengaja khusus gue jadiin konten. Jadi betul real, ini loh yang gue kerjain sehari-hari, ini loh customer gue, dan ini loh kalau gue nyukurin customer. Jadi real, bukan model yang gue siapkan untuk konten ya teman-teman. Jadi yang gue share adalah ya real apa yang gue kerjakan sehari-hari. Jadi untuk durasi dan waktunya idealnya biasanya gue motong waktunya tuh 30 sampai 40 menit teman-teman. Jadi ideal menurut gue itu waktu ideal. Kalau kelamaan customer kita juga bosan, walaupun diajak ngobrol asik-asik juga pantat dia pasti panas. Karena dalam waktu 1 jam dia duduk di kursi, ya cobain aja. Kalau lo mau nyobain duduk 1 jam itu rasanya kayak gimana. Jadi menurut gue waktu ideal nyukur ini, menurut gue, pendapat gue, jangan lo jadiin pembenaran ya. Jadi 30 sampai 40 menit itu sudah waktu yang ideal. Mungkin gue pun pernah motongin sampai 1 jam, itu pun untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya customer yang berubah pikiran. Ini nih yang suka jadi problema ya. Tentu pernah gue ngalamin. Jadi setelah gue cukur udah hampir selesai, customernya berubah pikiran. Ternyata bang kurang tipis bang, ternyata kurang pendek bang. Walaupun di diskusi di awalnya udah klik nih potongannya kayak gini, tapi dia berubah pikiran, dan itu biasanya yang buat durasi gue bertambah bisa jadi lebih dari 40 menit. Nah kayak gitu teman-teman. Kira-kira yang pengen gue share ke kalian tentang potongan botak dan langkah-langkahnya. Pokoknya buat lo yang belum pernah potong botak, nggak apa-apa, udah cobain potong botak. Nah untuk fokus di depan ya, ini bagian depannya nggak gue crop, artinya nggak gue bentuk atau nggak gue shape up. Di dahinya ya, itu pilihan. Sorry. Untuk dibentuk atau enggaknya itu pilihan aja, opsional. Itu udah gue diskusikan. Kebetulan customer gue ini memang nggak mau dibentuk bagian jidatnya, dia pengen natural. Mungkin ada yang berpendapat kalau di shape mungkin lebih tegas dan mungkin lebih rapi ya, karena memang bentuk dahinya itu perlu yang dibentuk atau di shape. Tapi dia orangnya yang nggak suka dibentuk, dia lebih suka natural. Jadi sebenarnya walaupun dibentuk dahinya itu masuk-masuk aja untuk tipikal bentuk rambut kayak gitu. Oke, sekian ya tentang gua, tentang botak. Tentang pemilihan botak. Dan oke, sampai di sini aja. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Mohon ditambahin kalau ada yang kurang, mohon dikurangin kalau ada yang lebih. Tuh, gitu. Iya, jadi kalau ada yang kurang-kurang
kalian jangan ragu-ragu buat nambahin pendapat gue supaya kita bisa sama-sama belajar nih teman-teman. Ya nggak sih, pengalaman gue share. Kalau ada yang nggak srek, lo kritik atau lo komentarin supaya kita betul-betul sama-sama belajar di sini. Ya tujuannya supaya industri ini terus berjaya dan berkembang ya. Ya nggak sih? Setuju dong. Jangan lupa langganan, yang belum langganan subscribe maksudnya ya. Udah jangan ragu-ragu. Oke, thank you and bye.